Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang di channel Awam Coding. Bersama saya Benny, dan kali ini kita akan mencoba untuk membangun sebuah aplikasi Android berbasis database menggunakan database SQLite ya. Nah, pada kali ini kita akan membangun sebuah aplikasi namanya tuh aplikasi guestbook atau buku tamu ya. Nah, caranya teman-teman, pertama-tama kita bikin project baru dulu ya. Di sini kalau tampilannya yang teman-teman seperti ini, tinggal klik Start a New Android Studio Project. Nah, kalau tampilannya beda, biasanya tuh ada yang tampilan beda ya. Itu biasanya ada menu File. Nah, teman-teman klik menu File, kemudian New, kemudian klik menu Project. Nah, hasilnya nanti sama seperti ini, akan muncul tampilan Select a Project. Oke, di sini langsung aja teman-teman pilih Empty Activity. Next, kemudian kita masukkan di sini nama dari aplikasi kita, yaitu Guestbook ya. Nah, oke, ini saya kasih versi 3 ya, karena saya sudah pernah bikin sebelumnya di PC ini. Oke, untuk package name-nya biarkan saja dulu, kemudian location-nya biarkan. Yang penting itu adalah language dan minimum SDK-nya, yang ini ya. Language-nya teman-teman pilih Java, karena kita menggunakan pemrograman Java. Kemudian minimum SDK-nya pilih yang API 19 atau Android 4.4 KitKat. Nah, kalau sudah begini kita langsung aja tekan tombol finish. Oke, sambil menunggunya, kita tunggu sebentar ya, sambil menunggu program terbuka. Nah, baik. Nah, jadi ketika kita bikin project, awal mula yang paling kita yang harus kita kerjakan, sebaiknya kita bikin desain antar mukanya terlebih dahulu, atau tampilannya lah, tampilan dari aplikasi kita. Oke, ini masih proses ya, kita tunggu sampai benar-benar selesai. Nah, jadi mulailah project atau buatlah project itu dari tampilan interface-nya. Karena apa? Nah, itu nanti akan memudahkan kita untuk membayangkan. Nah, ini komponen-komponen apa aja yang kita perlukan, kemudian variabel apa aja, kemudian alur datanya seperti apa. Biasanya tampilan itu akan mempermudah kita untuk membayangkan hal-hal proses di belakang dari si aplikasi. Nah, makanya saran pribadi berdasarkan pengalaman juga, buat dulu tampilan antar mukanya ya. Oke, untuk kali ini tampilan antar muka yang kita perlukan, kita pindah dulu ya ke halaman atau ke file activity main.xml, kemudian di design. Kita membutuhkan di sini 3 buah edit text, kemudian 2 button dan 1 list view. Kita bikin, langsung aja kita bikin. Hapus dulu tulisan hello world yang ada di sini. Hapus dulu aja ya. Oke, komputer saya lagi lag. Kita tunggu sebentar. Oke, nah oke, kemudian di komponen palette ini kita pilih teks, kemudian plain text. Oke, ya, jadi yang pertama-tama kita tambahkan ini dulu ya, fungsi dari edit text ini untuk memasukkan nama dari si tamu atau guest ya. Kita tentukan constraint-nya, tarik bulatan di sini ke atas, oke, tarik yang kiri ke kiri, tarik bulatan ke kanan, yang kanan ke kanan. Kemudian kita atur di sini ID dari komponen tersebut. ID-nya apa? ID-nya name ya. Kita kasih aja name. Kemudian setelah ID-nya baru kita tentukan layout width-nya 0 dp ya. Kemudian, nah, untuk atribut teks ini kita hapus saja karena kita tidak memerlukannya. Selanjutnya kita tentukan ini margin dari si komponen edit text nama ini. Kita tentukan 16 untuk kiri, atasnya 16, kemudian kanannya juga 16. Nah, untuk yang bawahnya biarkan saja. Selanjutnya kita tentukan atribut hint. Hint itu kalau bahasa Indonesianya adalah petunjuk. Ini merupakan teks yang tampil pada komponen edit text nanti, tapi dia nanti ketika kita ketikkan sesuatu di dalamnya, tulisan ini akan secara otomatis menghilang seperti itu ya. Oke, kita masukkan aja di sini username di hint-nya.
enter. Nah, dan ini selesai untuk edit text yang pertama. Tambahkan edit text yang kedua. Yang kedua ini untuk memasukkan alamat email. Nah, alamat email ya. Nah, kalau tadi kita pakai plain text, sekarang kita gunakan email atau edit text yang khusus untuk email supaya nanti pengguna mudah lah untuk memasukkan emailnya. Oke, seperti ini. Sambungkan constraint atas ke bawah dari username, kirinya ke kiri layar, kanannya ke kanan layar. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya kita tentukan dulu hintnya aja deh, hintnya dulu. Ini tuliskan email address. Nah, gitu ya. Kemudian untuk layout width-nya itu 0dp atau match constraint. Selanjutnya tentukan marginnya. Margin kiri 16, atas 16, sama juga ini 16 ya. Kemudian untuk ID-nya, jangan lupa ID-nya. ID-nya adalah email. Oke, selesai untuk email address. Selanjutnya untuk password. Nah, untuk password kita menggunakan password yang, jadi ada dua jenis password ya. Ada yang karakter, menggunakan karakter. Karakter itu macam-macam seperti huruf, angka, simbol. Nah, itu untuk karakter. Untuk password yang jenis karakter, ini ada juga password jenis numerik. Kalau numerik ini dia cuma bisa memasukkan jenis karakter angka di dalam itunya ya, di dalam passwordnya nanti. Oke, kita masukkan password biasa. Tentukan constraint-nya seperti biasa ya, kiri kanan atas. Kemudian kita tentukan ID-nya. ID-nya pass aja, pass double S. Baru kemudian width-nya, lebar dari komponennya 0dp. Kemudian untuk marginnya, margin kiri 16 sama, atas 16 sama, kemudian kanan juga 16. Nah, oke. Selanjutnya kita tentukan hint-nya. Ini petunjuk supaya user tuh ngetikin apa sih di situ gitu ya. Kita ketikkan aja password. Atau kalau mau lebih user friendly itu biasanya kita kasihkan your password. Nah, silahkan masukkan kata sandi Anda. Nah, itu maksudnya dari your password ya. Oke. Selanjutnya kita butuh 2 buah button. Tambahkan, ya ini kita cari di common ya, di common, kemudian button. Tambahkan di sini, sambungkan constraint-nya lagi, kiri kanan atas. Kemudian tentukan width-nya. Untuk ID-nya biarkan saja, width-nya aja. Kemudian kita langsung ke bagian bagian teksnya kita kasih save aja ya, save atau simpan. Kemudian marginnya 16, kemudian ini 16, atasnya 16, kanannya juga 16. Ini untuk save. Kemudian jangan lupa juga kita tentukan untuk atribut on click. Nih on click. Jadi on click ini adalah atribut yang akan memanggil method atau fungsi yang mana nanti bertujuan ketika tombol save ini ditekan, fungsi ini yang akan dijalankan oleh si sistem ya. Fungsi ini namanya kita sebut save aja, save. Nah, ini akan merah kalau kita ini kan pasti merah ya. Karena apa? Karena method ini belum kita deklarasikan, belum kita buat. Nanti kita akan bikinnya setelah desain ini. Oke, yang kedua, yang button kedua itu kita bikin tombol reset. Nah, tombol ini gunanya untuk menghapus tampilan. Misalnya nanti kita salah ketik di sini ya, di email, username atau password. Kita pengen menghapus teksnya, maka kita gunakan tombol reset ini ya. Tentukan constraint atas, kiri, dan kanan. Kemudian teksnya ini kita kasih text reset. Kemudian untuk width-nya biasa 0dp. Kemudian untuk margin left, atas dan kanannya sama 16 ya. Kemudian kita tentukan juga on click-nya, atribut on click. Nah ya, atributnya ini adalah reset. Nah, oke. Sudah seperti itu. Kemudian kita menambahkan komponen terakhir namanya list view. List view dicari di bagian legacy, kemudian di sini ada list view. Nah, teman-teman mungkin bertanya apa fungsi dari list view. Oke, list view itu, maaf, ini kenapa ya? Error ya? Oh ya, lagi error ya.
list view itu berguna untuk menampilkan data kita tuh. Jadi data kita nanti kan di save ke database, baru nanti ditampilkan ke list view. Nah, jadi itu guna dari list view ya. Oke, tambahkan list view. Coba saya lihat dulu ya, siapa tahu ada kesalahan. Oh ya, udah benar ya. List view, kemudian cara menentukan constraint-nya. Teman-teman harus perkecil dulu ini supaya constraint-nya bisa ditentukan ya. Perkecil ini dengan menekan dan menggeser tombol kotak di ujung sudut dari list view ini, baru kita tentukan constraint atas di sini, kemudian kiri, kanannya, kemudian yang bawah ya. Nah, kemudian kita akan bikin ID-nya. ID-nya adalah list. Nah, list seperti ini aja. Kemudian width-nya 0 dp. Kemudian height atau tinggi dari komponennya juga 0 dp. Kemudian untuk constraint-nya kiri 16, atas 16, kemudian kanan juga 16 ya. Oke, ini kayaknya ada kesalahan deh. Match constraint. Ya, kayaknya ada kesalahan ya teman-teman. Coba ini kita hapus dulu deh. Kita hapus dulu. Constraint-nya salah bikin tadi saya. Oke. Mohon maaf ya. Constraint-nya saya salah bikin. Gimana ini ya? Oke, kita hapus dulu aja. Kita hapus dulu constraint-nya. Mohon maaf nih teman-teman. Kita ulang. Oke, tambahkan seperti ini. Kita perkecil dulu ya. Constraint atas, constraint kiri, constraint kanan, constraint bawah ya. Nah, kemudian ID-nya list sudah, kemudian width-nya 0 atau match parent. Ininya layout height-nya adalah match parent juga. Kemudian margin kiri 16, margin atas juga 16, margin kanan juga 16. Yang bawahnya biarkan saja ya. Oke, sudah seperti ini. Artinya sudah selesai, maka kita ini desainnya seperti ini ya, dan desain ini sudah selesai, maka kita akan langsung menuju ke codingnya. Nah, tonton ya video selanjutnya karena kita akan melakukan coding di video selanjutnya.